Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya belajar PPKN dengan Ibu Suna. Sebelum belajar, silakan berdoa di rumah masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Mari kita mulai materi hari ini, yaitu konsep cinta tanah air atau bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya, kalian harus mampu menjelaskan konsep cinta tanah air atau bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mampu menjelaskan bentuk perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk lebih mudah memahami materi ini, sebaiknya kalian ikuti aktivitas pembelajaran pada modul PJJ. Misalnya, kalian dianjurkan nonton YouTube. Nah, tetapi jika internetnya tidak memadai, kalian diajak untuk mengamati gambar-gambar. Nah, misalnya seperti ini. Sikap melaksanakan protokol kesehatan. Ini jaga jarak, memakai masker ya. Kemudian ini melaksanakan tugas sesuai profesi. Berikutnya petugas gugus nasional. Dan ini salah satu contoh seragam siswa ya, berupa batik. Ingat, batik merupakan salah satu budaya bangsa Indonesia. Ketika kita menggunakan batik, berarti kita menggunakan produk dalam negeri. Artinya kita sudah bersikap atau berperilaku cinta terhadap tanah air atau bela negara. Bela negara adalah salah satu contoh cinta tanah air. Orang yang cinta itu akan dengan rela mengorbankan apa yang dia miliki. Nah, seperti pada zaman dulu ya. Nah, ini negara kita merdeka itu tidak lepas dari perjuangan para pendiri bangsa yang sudah mengorbankan harta benda sampai jiwa raga, yang pada akhirnya dibacakan teks proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 menandai awal kemerdekaan negara Indonesia. Tetapi apakah perjuangan bangsa Indonesia berhenti di situ? Ternyata tidak. Kita dihadapkan pada ancaman-ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar, terutama dari Belanda yang masih penasaran terhadap Indonesia. Misalnya ada insiden bendera Surabaya 19 September 1945. Ini pada saat itu ada orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru. Nah, bangsa Indonesia tidak rela ya, di Hotel Yamato tidak rela bendera negara Belanda berkibar. Nah, bangsa Indonesia menurunkan bendera merah putih biru dan merobek warna biru, kemudian menaikkannya kembali menjadi merah putih. Dan ini pertempuran Surabaya 10 November yang kita kenal sebagai Hari Pahlawan. Ini salah satu tokohnya ya, Bung Tomo, salah satu tokoh penggerak atau pengobar semangat arek-arek Surabaya. Ini kalau kalian perhatikan adalah bentuk perjuangan bangsa Indonesia di awal-awal kemerdekaan, berupa fisik ya, bertempur. Nah, selain itu juga, selain berupa fisik, ini ya, karena setelah Indonesia merdeka, kata ibu juga tadi, masih dihadapkan pada ancaman-ancaman yang merongrong kemerdekaan negara Indonesia. Ini menggunakan otak ya, ada perundingan-perundingan atau perjanjian. Ini diadakan di atas kapal Amerika Serikat bernama kapal Renville. Maka perjanjiannya disebut perjanjian Renville antara Indonesia dan Belanda, ditengahi oleh KTN, Komisi 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Belgia, dan Australia, yang ditandatangani 17 Januari 1948.
Apa isinya? Lebih lengkapnya ada di buku ya, bagian C, Sumpah Bahasan C bab 6. Demikian juga ini perjanjian Rum-Royen, ini diambil dari nama delegasi yang mewakilinya. Misalnya dari Indonesia diwakili pada saat perjanjian itu Muhammad Rum memberikan pernyataan perjanjiannya. Nah, kemudian dari Belanda itu Van Royen. Nah, sehingga perjanjian tersebut dinamakan perjanjian Rum-Royen. Pada penyelesaian perjanjian Rum-Royen itu 1 Juli 1949 dinyatakan pemerintah Indonesia kembali ke Yogyakarta. Dan ini gambar terakhir ini tentang KMB, Konferensi Meja Bundar 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag. Nah, ini adalah salah satu ya, maksud Ibu berarti masih banyak lagi perjuangan bangsa Indonesia dalam bentuk diplomasi, bukan hanya 3 ini. Nah, dari keseluruhan gambar tersebut terangkum materi seperti ini. Cinta tanah air adalah mencintai bangsa sendiri, yakni munculnya perasaan mencintai oleh warga negara untuk negaranya dengan siap sedia mengabdi, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan, melindungi tanah airnya dari segala ancaman, gangguan, dan tantangan yang dihadapi oleh negaranya. Nah, kemudian bagaimana bela negara? Apakah sama? Ya, hampir sama ya. Bela negara itu adalah wujud dari cinta tanah air. Cinta tanah itu bagaimana wujudnya? Salah satunya adalah dengan bela negara. Apa itu bela negara? Adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Nah, contohnya tadi ya seperti yang ditunjukkan dalam gambar bela negara untuk saat ini. Tentu bela negara pada setiap saat itu berbeda-beda tergantung ancaman yang dihadapinya. Seperti tadi sudah seperti contoh dalam gambar ya. Ini juga merupakan contoh bela negara ya, perjuangan bangsa Indonesia itu. Jadi kemudian kemerdekaan kita peroleh, kita bisa memperoleh kemerdekaan sampai sekarang ini tidak lepas dari perilaku bela negara yang sudah dilakukan oleh para pejuang bangsa Indonesia. Nah, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang negara tadi salah satunya sudah disebutkan adalah pasal 27 ayat 3. Ini sudah lebih khusus tentang bela negara. Pernyataan lebih lengkapnya bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi selain merupakan hak juga kewajiban. Kemudian pasal 30 UUD 45 ya menjelaskan tentang tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sebenarnya ini tidak hanya 3 ya peraturan perundangan mengenai bela negara. Ya, lebih lengkap ada di buku Sumpah Bahasan B bab 6. Jadi, yang barusan Ibu jelaskan itu ya tentu saja begitu singkat karena merupakan rangkuman dari bab 6 Sumpah Bahasan A, B, C mulai halaman 147 ya. Ya, halaman 147 sampai halaman 160 sampai halaman 173 ya. Dari halaman 147 sampai halaman 173. Silakan kalian baca untuk melengkapi pengetahuan kalian karena yang Ibu jelaskan di sini begitu singkat. Kemudian berikutnya silakan kerjakan tugasnya menjawab 6 pertanyaan. 1. Jelaskan konsep cinta tanah air atau bela negara. 2. Jelaskan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bela negara. 3. Jelaskan contoh sikap dan perilaku mencintai tanah air atau bela negara. Bagaimanakah bentuk perjuangan dalam mempertahankan NKRI?
5. Apakah bentuk perjuangan mempertahankan NKRI masih bisa dipakai pada masa sekarang? Jelaskan alasannya. Nah, bagaimanakah bentuk perjuangan yang bisa kalian lakukan pada masa pandemi COVID-19? Oh maaf ya, sebelum tugas ini ada materi yang terlewat. Nah, dari gambar tersebut ya, dari gambar-gambar yang sudah Ibu tampilkan seperti ini adalah merupakan salah satu bentuk perjuangan bangsa Indonesia yang kedua, bentuk kedua maksudnya ya. Jadi yang pertama tadi bertempur atau secara fisik, yang kedua ini adalah berupa perundingan menggunakan otak ya. Nah, ini perjuangan secara fisik, contohnya yang tadi insiden bendera di Surabaya. Nah, perjuangan jalur reformasi tadi juga sudah perjanjian PIP. Nah, ini yang belum Ibu sampaikan ya, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara. Ini ada 4 bentuk. Pertama, pendidikan kewarganegaraan seperti yang sedang kalian ikuti, kalian belajar PPKN. Kemudian pelatihan dasar kemiliteran, ini biasanya kalau nanti di perguruan tinggi ada organisasi resimen mahasiswa atau menwa, di dalamnya mengenai pelatihan dasar kemiliteran. Tentu saja tidak harus menjadi mahasiswa, selalu menjadi mahasiswa dulu ya. Sebagai orang biasa ya, sebagai warga sipil di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian, misalnya ada hansip ya, itu di dalamnya berupa pelatihan dasar kemiliteran. Kemudian yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib. Terakhir, pengabdian sesuai profesi seperti dokter, perawat, guru, dan sebagainya. Nah, ini untuk yang keempat akan dijelaskan lebih rinci pada pertemuan berikutnya. Demikian penjelasan singkat Ibu. Sekali lagi jangan lupa tugasnya ya dikerjakan untuk memudahkan kalian menjawab. Selain kalian perhatikan video barusan yang Ibu jelaskan ya, penjelasan Ibu maksudnya, juga tidak kalah pentingnya adalah kalian baca bukunya, buku PPKN yang sudah Ibu share sudah lama ya, bab 6 subbuku bahasan A, B, dan C. Demikian materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.